Soal nomor pertama, saya bacakan soalnya. Suatu reaksi dikatakan seimbang jika kita ingat-ingat lagi teori konsep keseimbangan kimia itu adalah ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Nah, biasanya dalam keseimbangan kimia itu reaksinya ditandai dengan panah bolak-balik seperti ini. Sehingga dari option A, B, C, D, dan E dapat kita pilih jawaban yang paling tepat adalah E. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Kita lanjut soal yang nomor 2. Saya bacakan soalnya. Reaksi keseimbangan di bawah ini yang menghasilkan lebih banyak produk reaksi jika volumenya diperkecil adalah untuk mengerjakan soal ini, yang perlu kita perhatikan adalah fase. Jadi di dalam keseimbangan kimia, fase yang digunakan itu adalah gas dan juga larutan atau aqueous. Nah, kita seleksi satu-satu. Untuk jawaban yang A, jawaban A karena sudah gas semua, kemungkinan besar ini bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Kemudian yang B juga. Yang C karena ini ada solid artinya ini tidak digunakan. Kemudian yang D gas semua, F gas semua. Nah, konsep selanjutnya adalah ketika volume diperkecil. Ketika volume diperkecil, maka kita cari produk. Karena yang ditanyakan produk lebih banyak, otomatis produk dengan koefisien yang tinggi, lebih tinggi daripada reaktan. Untuk yang B, karena di sini ada S, berarti ini tidak dipakai. Kemudian yang C, ini karena juga solid, ini tidak dipakai. Kemudian D, ini gas semua, bisa kita jadi bahan pertimbangan. Kemudian yang E, ini juga gas semua, jadi kita bisa jadikan bahan pertimbangan. Selanjutnya, konsep selanjutnya, karena di sini yang diminta adalah produknya lebih banyak, kemudian jika volumenya diperkecil, maka kita cari yang produk dengan koefisien yang kecil dibandingkan dengan reaktan. Nah, kita lihat dengan option yang A. Option yang A, di sini ada 2, kemudian di sini ada 1, berarti ini 3 untuk reaktannya, sedangkan untuk produknya ini 2. Karena ini lebih kecil dibandingkan reaktan, berarti jawaban A ini benar. Kemudian coba kita lihat yang B. Untuk yang B, karena solid tidak dihitung, maka kita lihat yang gas. Berarti di sini koefisiennya 1 untuk reaktan, kemudian untuk produk 1. Jadi karena koefisiennya sama, berarti ini salah. Begitu pula selanjutnya kita bisa melihat dari koefisien antara produk dan reaktan. Kita lihat yang E. Untuk yang E, karena di sini 2, berarti koefisiennya 2. Untuk yang produk ini 1 berarti 2. Nah, karena ini sama berarti ini juga tidak bisa tidak tepat. Selanjutnya untuk soal nomor 3, saya bacakan soalnya. Reaksi keseimbangan manakah yang bergeser ke kanan bila tekanan sistem diperkecil? Nah, seperti soal sebelumnya, soal nomor 2, kita juga akan menyeleksi fasenya, di mana fase yang digunakan adalah gas dan aqueous.
Untuk option A, ini karena gas semua, berarti semua bisa dijadikan pertimbangan. Kemudian untuk yang B gas semua, C gas semua, D ini ada solid, berarti ini tidak bisa digunakan untuk pertimbangan. Ini juga solid. Kemudian untuk yang E ini juga solid, ini juga solid. Oke, nah kita lihat karena dalam soal ini diminta bergeser ke kanan bila tekanan sistem diperkecil. Jika tekanan diperkecil, maka volume, karena ini berbanding terbalik, tekanan dengan volume ini berbanding terbalik, maka volumenya diperbesar. Karena mintanya bergeser ke kanan, otomatis kita lihat produk dengan koefisien yang lebih besar daripada koefisien reaktan. Jadi jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, pilih produk dengan koefisien yang lebih besar. Coba kita lihat option yang A. Untuk option yang A ini, koefisien reaktannya ini ada 2, kemudian koefisien produknya itu 1. Sehingga ini salah ya, karena kita cari produk dengan koefisien yang lebih besar daripada reaktan. Kemudian yang B, koefisien yang B untuk reaktannya ini ada, ini 1, berarti ini 2, kemudian produknya juga 2, karena sama berarti ini juga tidak benar. Kemudian yang C, reaktannya ini 2, kemudian produknya 2 dan 1 berarti 3, berarti ini lebih besar, ini benar. Nah, kemudian kita coba lihat yang D, karena solid tidak dipertimbangkan, kita lihat yang gas, ini koefisiennya 1, sedangkan yang produknya ini tidak ada atau 0, karena ini solid, jadi tidak bisa dijadikan untuk pertimbangan. Kemudian E, begitu juga, ini untuk reaktannya 1, sedangkan produknya juga 0, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, saya akan bacakan soalnya. Pada reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas, panah bolak-balik 2NH3 gas, delta H-nya sama dengan min 22 kilokalori. Untuk memperoleh hasil yang banyak, maka yang harus dilakukan adalah, karena yang diminta itu adalah hasil yang banyak, maka kita lihat produknya. Karena ini delta H-nya itu negatif, artinya ini adalah eksoterm, maka untuk produk itu dia eksoterm. Nah, untuk reaktan itu merupakan kebalikannya, yaitu endoterm. Karena produknya eksoterm, maka kita ingat-ingat lagi faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia yang berkaitan dengan suhu, yaitu jika suhu naik, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm, sedangkan jika suhu turun, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, karena ini harapannya untuk hasil yang banyak, berarti agar bergesernya ke arah produk, maka kita harus menurunkan suhu, karena produk itu bersifat eksoterm. Maka bagaimana caranya agar terjadi pergeseran ke produk, maka suhu harus turun. Sehingga dari option A, B, C, D, dan E, jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor 5, saya bacakan soalnya. Pada reaksi 2SO2 gas ditambah O2 gas, panah bolak-balik 2SO3 gas dengan delta H sama dengan min 45 kJ. Kondisi yang diperlukan agar didapatkan SO3 lebih banyak adalah, karena yang diminta dalam soal ini adalah SO3 lebih banyak, berarti ini kan bergesernya ke produk. Kita lihat option yang A. Untuk option yang A, suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan itu kita ingat lagi faktor suhu. Jika suhunya naik,
maka dia akan bergeser ke yang endoterm. Sedangkan produk di sini itu adalah eksoterm karena delta H-nya negatif. Ini eksoterm. Sehingga jawaban A salah. Kemudian untuk B dan C. B volume diperbesar, C tekanan diperkecil. Berarti ini kan sama ya, satu kesatuan karena volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Ketika volume diperbesar, ketika tekanan diperkecil, maka volumenya diperbesar. Ketika volume diperbesar, maka dia akan bergeser kepada koefisien yang besar. Kita lihat koefisiennya. Untuk reaktan, koefisiennya di sini ada 2, di sini ada 1, berarti ini koefisiennya 3. Kemudian untuk yang produk, di sini ada 2, berarti koefisiennya 2. Karena bergeser ke koefisien yang besar, berarti ini akan bergesernya ke kiri, padahal yang diminta adalah SO3 lebih banyak atau akan bergesernya ke SO3. Berarti jawaban B dan C ini salah. Nah, kalau untuk jawaban yang D diberi katalis. Katalis itu hanya untuk mempercepat terjadinya keseimbangan. Jadi dia tidak akan mempengaruhi bergesernya reaksi. Sehingga jawaban D ini kurang tepat. Nah, kita lihat untuk yang E, ditambah gas O2. Ini berkaitan dengan konsentrasi ya. Jadi kalau misal gas O2-nya ditambah, maka konsentrasi produknya ini akan lebih tinggi daripada konsentrasi si reaktannya ini akan lebih tinggi daripada konsentrasi si produk. Dan kita ingat kembali konsep perubahan konsentrasi jika keseimbangan akan bergeser ke arah konsentrasi yang lebih kecil. Nah, karena reaktannya ini ditambah konsentrasinya sehingga konsentrasi produk ini lebih kecil, maka dia akan bergeser ke yang lebih kecil atau ke SO3-nya. Sehingga jawaban yang E ini jawaban yang tepat. Lanjut untuk soal nomor 6. Saya bacakan soalnya. Larutan FeCl3 bereaksi dengan larutan KsCN membentuk ion FeSCN2+ yang berwarna merah menurut persamaan Fe3+ Aki ditambah SCN- Aki panah bolak-balik FeSCN2+ Aki. Apabila pada suhu tetap pada sistem itu ditambah air, maka kita ingat kembali, ketika sistem ditambah air, maka volumenya juga akan lebih banyak atau ditambah. Nah, ketika volumenya itu diperbesar atau ditambah, maka sistem itu akan atau seimbang itu akan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Nah, coba kita lihat untuk persamaan ini. Untuk persamaan ini, koefisien reaktan di sini ada 1, di sini juga ada 1, sehingga koefisien reaktan itu ada 2, sedangkan koefisien produknya karena di sini ada 1, berarti ini 1. Nah, karena koefisien reaktan itu lebih besar daripada produk, maka seimbang akan bergeser ke kiri. Nah, kita lihat untuk yang A, seimbang akan bergeser ke kanan, berarti ini salah. B ke kiri, C ke kiri, D ke kiri, E seimbang tidak bergeser, ini juga salah. Nah, kita tinggal lihat yang B, C, dan D. Ketika sistem ditambah air, maka larutan yang awalnya ini berwarna merah, dia akan berubah menjadi lebih pudar atau luntur. Sehingga jawaban yang B, warna makin merah, itu salah. Untuk yang C warna luntur, D warna luntur. Nah, untuk harga K hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi ketika suhu tetap, maka K tidak berubah atau tetap. Sehingga untuk jawaban C, harga K berkurang, ini salah, dan untuk D, harga K tetap, ini benar. Jadi jawaban yang paling tepat antara antara option A, B, C, dan E itu adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 7, saya bacakan soalnya.
pada reaksi keseimbangan H2 gas ditambah I2 gas panah bolak-balik 2HI gas, delta H-nya min X kilojoule. Jika suhu diturunkan, maka hasil keseimbangannya adalah kita ingat lagi konsep atau faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Ketika suhunya turun, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah yang eksoterm. Nah, karena ini delta H-nya negatif, berarti produk ini eksoterm, sedangkan reaktannya itu adalah endoterm. Nah, karena suhu diturunkan, dia bergeser ke arah eksoterm, maka keseimbangan bergeser ke kanan. Nah, kita lihat optionnya. Untuk yang A ke kanan, B ke kanan, C ke kanan, D ke kiri berarti salah, E ke kiri berarti salah. Nah, untuk harga K ini kita lihat kemana arah pergeseran keseimbangan. Harga K itu kan dipengaruhi oleh suhu. Jika suhunya dinaikkan atau diturunkan dan keseimbangan bergeser ke kanan, maka harga K itu bertambah. Karena ini tadi gesernya ke kanan, maka kita cari option yang harga K-nya bertambah. Untuk yang A ini harga K tetap, maka salah. Untuk B harga K bertambah, berarti ini jawaban yang tepat. Sedangkan C harga K berkurang, ini salah. Selanjutnya untuk nomor 8, saya akan bacakan pertanyaannya. Harga tetapan keseimbangan atau KC untuk reaksi Al3 plus Aki ditambah 3H2O liquid panah bolak-balik AlOH3 solid ditambah 3H plus Aki ditentukan oleh persamaan. Kita ingat-ingat lagi, untuk rumus K atau KC itu adalah konsentrasi kanan dipangkatkan dengan koefisien per konsentrasi kiri pangkat koefisien. Nah, kita ingat kembali, dalam keseimbangan kimia itu yang digunakan hanya fase gas dan juga aqueous atau larutan. Sehingga dari persamaan ini untuk yang liquid dan solid itu tidak digunakan. Kita hanya menggunakan Al3+ dan juga H+ ini. Nah, tinggal kita masukin saja. Untuk KC berarti sama dengan yang kanan. Konsentrasi kanan berarti konsentrasi H+. Pangkat koefisiennya 3, berarti ini pangkat 3. Per konsentrasi yang kiri berarti Al3+. Dipangkatkan koefisien, karena ini koefisiennya 1, berarti ini pangkat 1, atau biasanya tidak usah ditulis. Nah, dari jawaban A, B, C, D, dan E, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 9, saya bacakan soalnya. Diketahui reaksi keseimbangan 2BaO2 solid panah bolak-balik 2BaO solid ditambah O2 gas. Harga tetapan keseimbangan untuk reaksi di atas adalah, kita tulis untuk rumus K itu kan konsentrasi kanan pangkat koefisien sama ya dengan yang tadi, kemudian dibagi konsentrasi kiri dipangkatkan dengan koefisien. Kemudian fase yang digunakan itu adalah gas dan juga aki atau aqueous. Nah, untuk persamaan ini, karena di sini solid maka ini tidak digunakan, ini juga solid maka ini tidak digunakan, sehingga yang digunakan hanya O2 karena dia fasenya gas.
Sehingga untuk yang K, konsentrasi kanan berarti yang dipakai O2 dipangkatkan koefisien, karena koefisiennya 1 maka ini pangkat 1 atau biasanya tidak usah dituliskan. Kemudian untuk yang kiri, karena kiri ini tidak ada maka ini per 1 saja, atau mungkin tidak usah dituliskan, langsung ke O2 saja. Jadi harga K ini adalah konsentrasi O2. Sehingga jawaban yang paling tepat dari option A, B, C, D, dan E ini adalah C. Untuk yang nomor 10, saya bacakan soalnya. Reaksi keseimbangan dari pembentukan P2O5 itu adalah P4 gas ditambah 5O2 gas panah bolak-balik 2 P2O5 gas. Nah, data yang diperoleh itu ini. Zat P4 volumenya 1 liter, konsentrasinya sekian, dan seterusnya. Nah, reaksi berlangsung pada suhu 15 derajat Celcius dalam wadah 1 liter. Tetapan keseimbangan atau KC yang tepat adalah, nah karena di sini sudah diketahui konsentrasinya, nah kita coba lihat bersama reaksinya. Kita ingat kembali bahwa dalam keseimbangan kimia itu yang digunakan hanya gas atau aki, gas dan aki. Untuk persamaan ini karena gas semua, maka ini digunakan semua. Kemudian KC itu kan konsentrasi kanan pangkat koefisien per konsentrasi kiri pangkat koefisien. Konsentrasi kanan itu adalah produk, yaitu P2O5. Kemudian koefisiennya ini ada 2, berarti ini pangkat 2. Kemudian yang di kiri itu ada P4 dan O2, kita tulis yang P4 dulu, berarti konsentrasi P4, karena ini koefisien 1 maka pangkat 1. Kemudian yang O2, konsentrasi O2, karena ini koefisiennya 5 maka pangkat 5. Nah, kita tinggal masukin saja konsentrasi yang sudah disediakan ini. Konsentrasi P2O5 itu adalah 0,4 dengan 0,4 pangkat 2. Kemudian P4 itu 0,1 sehingga 0,1 pangkat 1. Kemudian konsentrasi O2 itu 3,0 pangkat 5. Nah, dari jawaban A, B, C, D, dan E, itu jawaban yang paling tepat itu adalah E. Oke, lanjut untuk nomor 11, yaitu misalnya dalam volume 2 liter dipanaskan 1 mol HI, terjadi reaksi 2 HI gas, reaksi bolak-balik H2 gas ditambah I2 gas. Jika I2 yang terbentuk 0,4 mol, maka harga tetapan keseimbangan tersebut adalah, ya, yang pertama itu kita menuliskan reaksinya terlebih dahulu. 2 HI gas, reaksi bolak-balik H2 gas ditambah I2 gas. Nah, kita perlu menggunakan penyelesaian MRS karena di sini kita sudah diketahui I2 yang terbentuk yaitu 0,4 mol. Di sini ya, 0,4 mol. Maka pada suatu reaksi I2 itu ada 0,4 mol, kemudian H2 nya juga 0,4 mol, kemudian untuk HI nya karena ini ada koefisiennya 2 maka dikalikan 2, 0,8 mol. Nah, di sini otomatis 0,4 mol. Kemudian kita sudah diketahui juga yang dipanaskan itu ada 1 mol HI, maka pada mula-mula HI nya itu ada 1 mol. Untuk sisa pada senyawa HI yaitu 1 mol dikurangi 0,8 mol. Nah, hasilnya itu 0,2 mol. Di sini kita ditanyakan harga tetapan keseimbangan. Harga tetapan keseimbangan itu yaitu KC.
Nah, rumus KC yaitu KC sama dengan H2 konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 per konsentrasi dari HI dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Kemudian kita masukkan sisa dari masing-masing senyawa, yaitu ada untuk H2 ada 0,4 mol. Untuk konsentrasi itu kan rumusnya yaitu mol dibagi liter. Nah, di sini sudah diketahui bahwa volumenya itu ada 2 liter. Jadi di sini dibagi 2. Kemudian untuk I2-nya juga sama, 0,4 mol per 2 liter. Kemudian dibagi HI-nya. Ya betul, HI-nya itu ada 0,2 dibagi 2 liter, 0,2 mol ya, dipangkatkan 2. Nah, hasilnya yaitu 0,2 dikali 0,2 per 0,1 yaitu 4. Jawaban yang benar yaitu B. Oke, lanjut nomor 12. Di sini ada soal, dalam ruang 5 liter berlangsung reaksi keseimbangan 2SO3 gas, reaksi bolak-balik 2SO2 gas ditambah O2 gas. Pada pemanasan 1 mol gas SO3 diperoleh 0,25 mol gas O2. Maka tetapan keseimbangannya adalah, untuk penyelesaiannya kita harus menuliskan terlebih dahulu reaksi yang terjadi, reaksi keseimbangan yang terjadi, yaitu 2SO3 gas, reaksi bolak-balik 2SO2 gas ditambah O2 gas. Nah, kita harus menggunakan penyelesaian MFS seperti nomor 11 tadi. Dilanjut, di sini sudah diketahui bahwa pemanasannya tersebut untuk senyawa SO3 diperlukan 1 mol gas SO3. Kemudian diperoleh 0,25 mol gas O2. Nah, hampir sama seperti nomor 11 tadi. Diperoleh 0,25 mol, maka pada reaksi otomatis O2 itu ada 0,25 mol, dan untuk senyawa SO2 di sini diperoleh reaksi karena di sini 2 koefisiennya 2, maka 2 dikali 0,25 yaitu 0,5 mol. Sisanya 0,5 mol. Dan untuk senyawa SO3 juga sama dengan senyawa SO2, yaitu reaksi yang terjadi 0,5 mol. Nah, untuk sisanya sendiri dari senyawa SO3 yaitu 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5 mol. Nah, tadi kan saya sudah memberitahu tetapan keseimbangan itu apa sih? KC kan. Nah, kita disuruh mencari KC. KC itu rumusnya yaitu konsentrasi kanan atau konsentrasi senyawa SO2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi yang sebelah kiri, yaitu SO3. Nah, di sini kita lihat koefisien dari SO2 itu ada 2, maka dari konsentrasi SO2 harus dipangkatkan. Kemudian untuk senyawa SO3 juga sama. Nah, karena di sini masih mol, ini di sini masih mol, maka kita menggunakan liter untuk memperoleh konsentrasi dari setiap senyawa, yaitu 0,5 mol dibagi 5 liternya dikali, oh ya, jangan lupa ini dipangkat
0,25 mol Oke, 5 liter dibagi jadi senyawa SO3 nya yaitu 0,5 mol dibagi 5 liter, jangan lupa dipangkat 2. Oke, hasilnya yaitu 0,25 dibagi 5 sama dengan 0,05. Nah, jawabannya yaitu B. Lanjut untuk nomor 13, ada soal pada reaksi keseimbangan dari CO gas ditambah H2O gas, reaksi bolak-balik CO2 gas ditambah H2 gas, harga K yang diperoleh yaitu 0,80. Nah, untuk menghasilkan 4 mol H2 per liter dari 5 mol H2O per liter, jumlah gas CO yang ditambahkan adalah, nah kita harus menuliskan lebih dahulu reaksi yang terjadi. CO gas ditambah H2O gas, reaksi bolak-balik CO2 gas ditambah H2 gas. Nah, sama menggunakan MRS. Nah, kita sudah diketahui ya bahwa untuk senyawa H2O itu 5 mol. Pada mula-mula diperlukan 5 mol. Kemudian di sini juga sudah diketahui untuk menghasilkan 4 mol H2. Maka di sini untuk senyawa H2 ditulis 4 mol pada suatu sisa dan reaksi. Nah, karena koefisiennya sama, maka pada suatu reaksi yang terjadi semuanya 4 mol. Nah, apa sih yang ditanyakan? Jumlah gas CO yang ditambahkan. Maka diibaratkan jumlah gas CO yang ditambahkan kita ibaratkan dengan huruf Q. Nah, untuk sisa dari CO itu Q dikurangi 4 mol. Nah, untuk H2O ada 5 mol dikurangi 4 mol, itu 1 mol. Untuk CO2 diperoleh sisa 4 mol, seperti sisa dari senyawa H2 gas. Nah, dilanjut dengan rumus K, karena kita sudah diketahui bahwa harga K yaitu diperoleh 0,8. Nah, rumus K terlebih dahulu ya. Rumus K itu sama dengan konsentrasi dari senyawa kanan yaitu dari CO2 dan H2 dibagi konsentrasi sebelah kiri, yaitu konsentrasi CO dikali konsentrasi H2O. Nah, kita masukkan harga K 0,80. Nah, untuk CO2 ini ada 4 mol. Nah, ini kan konsentrasi nih. Di sini baru diketahui molnya. Karena di sini diketahui per liter. Jadi otomatis pembagiannya 1 liter dikali H2 4 mol per liter. Yang CO dimasukkan Q min 4 dibagi 1 dikali H2O 1 mol per liter. Nah, kita kalikan, ibaratnya kan 0,80 sama dengan 4 mol 4 dikali 4 per Q min 4 dikali 1.
otomatis dipindah ras ya. 0,80 dikali Q min 4 sama dengan 16. 0,80 dikali Q sama dengan 0,80 Q dikurangi 0,80 dikali 4 yaitu 3,2 sama dengan 16. 0,80 Q sama dengan 19,2, kemudian harga Q nya 19,2 dibagi 0,80 sama dengan 24. Nah, kita lihat jawabannya ada di opsi A. Nomor 14. Sebanyak 2,5 mol NaCl ditempatkan dalam wadah tertutup bervolume 1 liter pada 800 derajat Celcius. Setelah keseimbangan tercapai dalam kurun 60% NaCl terurai menurut reaksi 2 NaCl gas, reaksi bolak-balik 2 NO gas ditambah Cl2 gas. Harga Kc untuk reaksi keseimbangan tersebut adalah, kita sudah diberitahu bahwa yang terjadi pada keseimbangan itu hanya terurai 60% dari senyawa NaCl-nya, yang sudah diketahui bahwa pada mula-mula senyawa NaCl-nya itu ada 2,5. Nah, berarti mol di reaksi sama dengan 2,5 mol dikali 60%-nya sama dengan 1,5 mol. Nah, kemudian kita menuliskan reaksi yang terjadi. 2 NaCl gas reaksi bolak-balik 2 NO gas ditambah Cl2 gas. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus menggunakan MRS. Di sini sudah diketahui bahwa mol di R pada suatu senyawa NaCl yaitu 1,5 mol. Dan pada mula-mulanya itu 2,5 mol. Untuk senyawa NO dan Cl2 mula-mula belum diperoleh. Nah, untuk reaksinya, karena di sini koefisiennya 2 sama seperti senyawa NaCl yang di sebelah kiri, maka dalam reaksi senyawa NO yang terjadi yaitu 1,5, dan untuk Cl yang mana koefisiennya itu 1, maka setengahnya dari 1,5 yaitu 0,75 mol. Nah, untuk setimbangnya maka diperoleh 1 mol dari 2,5 mol dikurangi 1,5, dan untuk senyawa NO 1,5, dan untuk Cl2 0,75 mol. Nah, di sini kan bervolume 1 liter ya, otomatis semuanya ini dibagi 1 liter dibagi 1 liter dibagi 1 liter. Nah, otomatis untuk konsentrasinya sendiri NaCl-nya itu 1 molaritas, dan yang NO 1,5 molaritas, dan Cl2 0,75 molaritas. Nah, untuk mencari harga Kc sendiri, Kc sama dengan konsentrasi sebelah kanan NO, karena koefisiennya 2 maka dipangkatkan 2 dikali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi dari NaCl, karena koefisiennya 2 maka dipangkatkan 2 juga, sama dengan dimasukkan 1,5 pangkat 2 dikali
koefisien Cl2 0,75 dibagi dari senyawa NaCl nya itu konsentrasinya 1 pangkatkan 2 diperoleh 3/2 pangkat 2 dikali 3/4 sama dengan 27/16. Nah, kita lihat opsi yang sama dengan jawaban ini yaitu A. Nomor 15, yaitu pada suhu 30 derajat Celcius, gas N2 bereaksi dengan gas H2 membentuk NH3 pada keadaan seimbang. Ini pada keadaan seimbang, tekanan parsial gas H2 sama dengan 1/4 atm dan gas NH3 sama dengan 1/4 atm. Jika Kp pada 30 derajat Celcius sama dengan 48, maka tekanan parsial gas N2 dalam atm adalah, ya, kita harus menuliskan terlebih dahulu reaksinya. N2 gas reaksi dengan H2 gas, reaksi bolak-balik menghasilkan NH3 gas. Nah, ini kan belum sama nih, kita setarakan 3H2, di sini ada 2NH3. Nah, kita kan sudah diberitahu bahwa pada keadaan seimbang, jadi tidak dilakukan MRS, langsung saja penggunaan rumus Kp sama dengan tekanan sebelah kanan, tekanan senyawa sebelah kanan, tekanan dari NH3 per, jangan lupa koefisiennya 2, maka di sini dipangkatkan 2, kemudian dibagi dari tekanan sebelah kiri N2 dikali tekanan dari H2. Nah, karena di sini koefisiennya 3, maka dipangkatkan 3. Kemudian kita sudah diketahui bahwa Kp pada 30 derajat Celcius yaitu ada 48. Masukkan. Kemudian tekanan NH3 yaitu 1/4 katakan 2 ya. Kemudian tekanan N2 dikali tekanan dari H2 yaitu 1/4 Tm dipangkatkan 3. Nah, yang ditanyakan itu tekanan parsial gas N2. Nah, yang ini yang ditanyakan. Kita pindah ruas. Tekanan N2 sama dengan 1/4 pangkat 2 dibagi 48 dikali 1/4 pangkat 3 sama dengan 1/12. Nah, kita lihat opsinya. 1/12 ada di opsi B. Ya, lanjut nomor 16. Dalam volume 1 liter dipanaskan 0,1 mol gas N2O4, terjadi reaksi N2O4 gas, reaksi bolak-balik 2NO2 gas. Jika gas N2O4 yang terurai yaitu 20% dan tekanan total gas dalam keseimbangan 12 atm, maka harga Kp adalah. Oke, cara mengerjakannya yaitu kita kan sudah diketahui yang terurai dalam gas N2O4 yaitu 20%-nya. 20% dari 0,1. Nah, ini diperoleh untuk jumlah mol pada reaksi dalam senyawa N2O4 yaitu 0,1 mol dikali 20/100 yaitu sama dengan 0,02 mol. Kemudian
kita harus menuliskan kembali reaksinya. N2O4 gas, reaksi bolak-balik 2NO2 gas. Penggunaan untuk menyelesaikan soal ini harus menggunakan MRS, karena kita baru diketahui mol dalam reaksinya. Mol di reaksi untuk senyawa N2O4 yaitu 0,02 mol. Nah, untuk mula-mula ada 0,1 mol. Karena di sini senyawa NO2 koefisiennya 2, maka 0,02 dikali 2 yaitu 0,040. Dilanjut, untuk memperoleh setimbang maka 0,1 dikurangi 0,02 yaitu 0,08 mol. Untuk senyawa NO2 tetap sama 0,04 mol. Nah, pada soal ini kita harus mencari mol total terlebih dahulu. M total sama dengan 0,08 mol ditambah 0,04 mol. Ini N ya. Sama dengan 0,12. Nah, untuk penyelesaian dalam harga Kp, yaitu Kp sama dengan tekanan parsial dari senyawa kanan atau NO2. Karena ini koefisiennya 2 maka dipangkatkan 2 sama dengan tekanan parsial dari N2O4 sama dengan. Nah, untuk mencari tekanan parsial kita harus menggunakan rumus mol NO2 dibagi N total dikali tekanan total dibagi N dari senyawa N2O4 dibagi N total atau mol total dikali tekanan total. Nah, jangan lupa untuk yang atas harus dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2 ya, jangan lupa. Lanjut, dimasukkan mol NO2 yaitu 0,04 dibagi N total yaitu 0,12 dikali P total yaitu 12 dipangkatkan 2 dibagi N dari N2O4 yaitu 0,08 dibagi N total yaitu 0,12 dikali tekanan total 12 sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 8 itu 2. Kita lihat ke opsinya. Opsi yang jawabannya 2 yaitu E. Lanjut nomor 17 yaitu dalam suatu wadah tertutup amonium klorida dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius dan terjadi reaksi NH4Cl solid, reaksi bolak-balik NH3 gas ditambah HCl gas. Jika pada suhu tersebut Kp sama dengan A, tekanan dalam ATM, maka tekanan total dalam wadah adalah, kita lihat fase yang dipakai yaitu gas dan aki. Nah, karena di sini ada solid, maka untuk senyawa NH4Cl kita tidak pakai. Nah, langsung saja untuk mencari tekanan total, kita melihat rumus Kp. Kp sama dengan tekanan parsial dari NH3 yang ini dikali tekanan parsial dari HCl. Kita lihat di sini, koefisien dari senyawa NH3 itu sama seperti koefisien HCl. Dan maka dari itu untuk mencari Kp
atau tekanan total dalam wadah, kita lihat Kp itu sama dengan A, dan karena koefisien NH3 dan HCl itu sama, maka kita ibaratkan Q dikali Q sama dengan A sama dengan Q pangkat 2. Nah, untuk mencari Q sama dengan akar dari A. Nah, untuk P total sama dengan tekanan parsial NH3 ditambah tekanan parsial HCl sama dengan akar A ditambah akar A sama dengan 2 akar A. Kita lihat opsi pada soal ini. Opsi yang sama dengan 2 akar A yaitu E. Lanjut nomor 18. Jika natrium bikarbonat dipanaskan menurut reaksi 2NaHCO3 solid, reaksi bolak-balik Na2CO3 solid ditambah H2O gas ditambah CO2 gas, ternyata tekanan total pada keseimbangan adalah 5 atm. Harga Kp untuk reaksi tersebut adalah, kita lihat lagi, dalam reaksi keseimbangan yang digunakan hanya gas dan aki, maka untuk senyawa Na2CO3 tidak terpakai dan NaHCO3 juga tidak terpakai. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat koefisien dari H2O dan CO2. Karena koefisien H2O sama dengan CO2, maka diibaratkan untuk tekanan parsial H2O itu sama dengan tekanan parsial CO2, dan kita misalkan dengan huruf Q. Kita ketahui bahwa tekanan total pada keseimbangan adalah 5 atm. Nah, untuk rumus tekanan total yaitu tekanan parsial dari H2O ditambah tekanan parsial dari CO2. Tadi kan kita misalkan dengan huruf Q, maka dimasukkan, dan tekanan total itu tadi kan sudah diketahui juga bahwa 5 atm. 5 atm dan tekanan parsial H2O itu Q ditambah Q. Maka diperoleh 2Q sama dengan 5 atm. Q sama dengan 2,5. Nah, apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah harga Kp. Kp sama dengan, karena di sini senyawa Na2CO3 solid dan NaHCO3 juga solid, maka tidak terpakai. Yang terpakai hanya tekanan parsial dari H2O dan CO2. Dimasukkan tekanan dari H2O dikali tekanan CO2 sama dengan 2,5 dikali 2,5 sama dengan 6,25. Untuk jawaban 6,25 terdapat dalam opsi B. Ya, dilanjut nomor 19. Soalnya yaitu PCl5 terdekomposisi menjadi PCl3 dan Cl2 membentuk reaksi keseimbangan PCl5 gas, reaksi bolak-balik PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Jika pada suhu 250 derajat Celcius, harga Kp untuk reaksi tersebut adalah 2. Dan PCl5 terdisosiasi sebanyak 10%. Maka tekanan total sistem adalah, kita tuliskan terlebih dahulu reaksi yang terjadi. PCl5 gas, reaksi bolak-balik PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Nah, kita harus menggunakan MRS karena di sini kita diketahui bahwa PCl5 terdisosiasi sebanyak 10%. Dalam artian, pada mula-mula kita ibaratkan Q. Nah, untuk reaksi
Karena terdisosiasi sebanyak 10%, maka di sini Q dikali 10%-nya sama dengan 0,1 Q. Nah, untuk pada seimbang kita peroleh 0,9 Q. Nah, untuk PCl3 karena koefisiennya sama dengan PCl5, kita masukkan 0,1 Q dan Cl2 pun sama 0,1 Q. Pada setimbang diperoleh 0,1 Q dan 0,1 Q. Kemudian kita sudah diketahui harga Kp. Harga Kp yaitu 2. Rumus Kp sendiri yaitu tekanan parsial PCl3 bagian sebelah kanan dikalikan tekanan parsial Cl2 dibagi dari tekanan parsial sebelah kiri, yaitu tekanan parsial PCl5. Nah, kita masukkan 0,1 Q dikali 0,1 Q dibagi 0,9 Q. Nah, Kp yang sudah diketahui yaitu 2. Masukkan. Nah, kita pindah ruas. 0,9 Q dikali 2 sama dengan 0,1 Q dikali 0,1 Q. Diperoleh Q sama dengan 0,1 Q dikali 0,1 Q per 1,8 sama dengan 0,01 Q pangkat 2 per 1,8. Nah, kita lanjut di sebelah kanan. Kita peroleh juga bahwa Q sama dengan 0,01 Q pangkat 2 per 1,8. Oke, untuk mencari Q, maka 1,8 Q sama dengan 0,01 Q pangkat 2. Q pangkat 2 kita bisa coret dengan Q yang sebelah kiri. Maka diperoleh Q sama dengan 1,8 dibagi 0,01 sama dengan 180. Nah, dalam opsi pada soal ini 180 terdapat pada huruf B. Lanjut nomor 20. Pada reaksi penguraian metanol berikut terjadi proses keseimbangan CH3OH gas, reaksi bolak-balik CO gas ditambah 2H2 gas. Jika pada suhu 27 derajat Celcius harga tetapan keseimbangan proses tersebut adalah 0,5, maka harga Kp dari reaksi tersebut adalah, kita garis bawahi kaca yaitu sama dengan 0,5 dan yang ditanyakan yaitu harga Kp. Karena di sini delta N sama dengan koefisien sebelah kanan dikurangin koefisien sebelah kiri, yaitu 2 ditambah 1, 3, dikurangin 1 sama dengan 2. Maka untuk hubungan Kp dan Kc yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkatkan delta N sama dengan, kita masukkan harga Kc 0,5 dikali R itu 0,082, kita masukkan, dan untuk suhunya yaitu 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius ini dibuat Kelvin. 27 derajat Celcius ditambah 273,5
maka sama dengan 300 derajat Kelvin. Kita masukkan, dapatkan dengan delta N nya yaitu 2, sehingga untuk hasil Kp sama dengan 0,5 dikalikan 0,082 dikali 300 pangkatkan 2. Dalam soal ini terdapat pada opsi D. 0,5 dikali 0,082 dikalikan 300 dipangkatkan 2. Dilanjut nomor 21. Reaksi keseimbangan yaitu H2 gas ditambah I2 gas, reaksi bolak-balik 2HI gas mempunyai harga tetapan keseimbangan Kc sebesar 69 pada 340 derajat Celcius. Pada suhu C yang sama, nilai Kp reaksi itu adalah, di sini sudah diketahui bahwa R sama dengan 0,082 liter atm per mol per K, dan di sini juga diketahui reaksinya koefisien sebelah kanan sama dengan koefisien sebelah kiri. Mengapa demikian? Karena koefisien sebelah kanan yaitu ada 2 dan koefisien sebelah kiri juga 2. 1 ditambah 1 kemudian 2. Nah, untuk harga Kp, karena koefisien dari sebelah kanan dan sama dengan koefisien kiri, maka diperoleh harga Kp sama dengan Kc. Nah, harga Kc yaitu 69, otomatis Kp juga demikian sama dengan 69. Nah, 69 ini terdapat pada opsi B. Dilanjut nomor 22. Pada reaksi keseimbangan PCl5 gas, reaksi bolak-balik PCl3 gas ditambah Cl2 gas, harga Kc pada suhu 191 derajat Celcius sama dengan 3,26 kali 10 pangkat min 2 M. Maka harga Kp pada suhu tersebut adalah, kita harus melihat delta N. Delta N sama dengan koefisien sebelah kanan dikurangi koefisien sebelah kiri, sama dengan koefisien sebelah kanan yaitu ada 1 ditambah 1, 2 dikurangin 1, sama dengan delta N sama dengan 1. Hubungan Kp dengan dan Kc sama dengan Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan delta N. Kita masukkan, Kc sudah diketahui 3,26 kali 10 pangkat min 2. 3,26 kali 10 pangkat min 2 dikalikan R itu sama dengan 0,082 dikali suhunya yaitu 191 derajat Celcius. Karena masih derajat Celcius, kita buat Kelvin. 191 derajat ditambah 273 sama dengan 464 derajat Kelvin. Kita masukkan 464 dikali delta N nya, delta N sama dengan 1, sama dengan, maka kita peroleh 1,24 atm. 1,24 atm terdapat pada opsi B. Nomor 23. Diketahui reaksi keseimbangan 2HI gas, reaksi bolak-balik H2 gas ditambah I2 gas. Jika 0,1 mol gas HI dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, terbentuk 0,02 mol gas I2. Pada keadaan seimbang, derajat disosiasinya sebesar. Nah, kita
terlebih dahulu menuliskan reaksinya. 2HI gas, reaksi bolak-balik H2 gas ditambah I2 gas. Untuk menyelesaikan soal ini harus menggunakan MRS karena di sini kita ditanyakan pada keadaan sebang. Pada mula-mula senyawa HI yaitu 0,1 mol. Nah, terbentuk di sini 0,02 mol gas I2. Kita masukkan 0,02 gas. 0,02 mol pada I2-nya. Karena terbentuk 0,02 mol, maka pada reaksi terjadi I2 terbentuk 0,02 mol dan H2 karena koefisiennya sama, maka sama yaitu 0,02 mol, dan karena koefisien dari HI ada 2, maka pada reaksi diperoleh 2 kalinya 0,02 yaitu 0,04 mol. Pada seimbang kita peroleh 0,06 mol dan H2 itu 0,02 mol. Nah, di sini kita ditanyakan derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu apa sih? Derajat disosiasi rumusnya yaitu reaksi dibagi M mula-mula. Nah, kita masukkan reaksi pada HI yaitu 0,04 mol. Ini dibagi mula-mula. Mula-mula HI yaitu 0,1 mol sama dengan 0,4. 0,4 ini terdapat dalam opsi C. Nomor 24 ya. Saya bacakan soalnya. Jika tetapan keseimbangan untuk reaksi 2X plus 2Y panah bolak-balik 4Z adalah 0,04, maka tetapan keseimbangan untuk reaksi 2Z panah bolak-balik X plus Y adalah. Nah, untuk mendapatkan reaksi ini kita harus membalik dan membagi 2 dari reaksi ini. Sehingga kalau kita balik kan 4Z panah bolak-balik 2X plus 2Y. Kemudian untuk mendapatkan ini perlu kita bagi 2 sehingga diperoleh 2Z panah bolak-balik X plus Y. Nah, karena harga K-nya itu adalah 0,04, ketika dibalik maka harga K itu menjadi 1/0,04, kemudian ketika dibagi 2 menjadi akar. Ini sebenarnya atas juga di akar, tapi kan akar 1 kan sama dengan 1. Nah, sehingga tetapan keseimbangan untuk reaksi ini adalah 1 per akar 0,04 atau sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5. Nah, 5 ini ada di option D. Nomor 25, saya bacakan soalnya. Jika tetapan keseimbangan Kc bagi reaksi A plus B panah bolak-balik C dan bagi reaksi 2A plus D panah bolak-balik C berturut-turut ialah 4 dan 8, maka tetapan keseimbangan Kc bagi reaksi C plus D panah bolak-balik 2B adalah, kita tuliskan aja reaksinya ada A plus B panah bolak-balik C, nilai K-nya itu 4, kemudian ada 2A plus D panah bolak-balik C, nilai K-nya adalah 8. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai Kc dari C plus D panah bolak-balik 2B. Nah, kita lihat dari persamaan yang pertama.
Dari persamaan yang pertama, karena yang di sini dibutuhkan adalah C plus D, panah bolak-balik 2B. 2B-nya ada di sebelah kanan, maka yang ini kita balik. Kita balik. Dan karena yang dibutuhkan adalah 2B, maka kita kali 2. Kita tuliskan di sini persamaan pertama menjadi dikali 2 dan dibalik ya. 2C panah bolak-balik 2A plus 2B. Untuk harga K, karena dibalik maka dia menjadi per 1/4. Kemudian karena dikali 2, maka harga K menjadi pangkat 2. Seperti ini. Jadi sama dengan 1/16. Nah, untuk yang kedua, karena yang dibutuhkan ini adalah C plus D, D di sebelah kiri, maka untuk yang persamaan kedua ini tetap tidak dibalik, namun ya tetap dibalik. Astagfirullahaladzim, tetap ya, nggak usah dibalik. Kita langsung tuliskan saja di sini 2A plus D panah bolak-balik C. Harga K karena tetap kita tuliskan tetap 8. Kemudian kita jumlahkan. Nah, karena di sini ada yang sama, 2A dengan 2A bisa kita coret. Kemudian yang C juga bisa kita coret. Yang ini habis, yang ini masih ada 1. Kita tuliskan di sini sehingga C plus D panah bolak-balik 2B. Nah, untuk harga K itu tidak kita jumlah, tapi untuk harga K kita kali 1/16 dikali 8 setengah. Sama ya, karena yang diminta adalah C plus D panah bolak-balik 2B, C plus D panah bolak-balik 2B, harga K-nya adalah setengah. Nah, dari opsi A, B, C, D, dan E yang paling tepat adalah